Hari ini Joko Widodo melontarkan pernyataan yang sangat keras yang menurutnya ia diam dan ia tidak bereaksi, tetapi semuanya ada batasnya. Pernyataan Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari pernyataan yang kontroversial yang datang dari Deddy Sitorus yang menuduh Jokowi masih terus ingin mengintervensi dalam politik cawe-cawe untuk memperkeruh situasi politik PDIP yang tidak baik-baik saja hari ini. Khususnya meminta agar Hasto Kristianto segera mundur dan memulihkan Jokowi dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP setelah ia dipecat bersama Gibran dan Bobi Nasution. Bagaimana kita membincang pernyataan seorang Jokowi ini? Apakah ini membunyikan genderang perang yang kembali ditabuhkan baik oleh PDIP terhadap Jokowi maupun sebaliknya Jokowi terhadap PDIP? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, hari ini Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, membuat pernyataan yang bagi banyak orang ini pernyataan yang keras dan membunyikan sebuah alarm bahwa Jokowi makin lama makin memiliki sikap yang kita tunggu-tunggu, karena selama ini ia terkesan diam, cuek, dan tidak peduli dengan situasi konstelasi politik yang arahnya salah satunya adalah menarget Jokowi sebagai aktor politik bermasalah. Karena itu harus dilakukan tindakan-tindakan dengan menyerang Jokowi secara politik dan ideologis untuk targetnya satu, menghancurkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya. Pernyataan Jokowi bahwa diamnya ia dan tidak bereaksinya ia, itu semuanya ada batasnya. Ini memberi pesan bahwa Jokowi adalah aktor politik yang kebanyakan kita melihat ia memang punya style politik yang diam dan tidak peduli pada situasi yang ada. Tetapi kali ini Jokowi nampaknya mulai resah dan gelisah karena serangan-serangan politik dan ideologis itu makin lama makin tidak menguntungkan Jokowi dan keluarganya. Karena itu ia perlu melontarkan pernyataan balik ketika Deddy Sitorus membuat pernyataan yang lagi-lagi tuduhan yang diarahkan oleh politisi PDIP ini. Bahkan banyak politisi PDIP yang meyakini bahwa memang Jokowi adalah sumber masalah dari segala sesuatu yang rusak di dalam kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Lagi-lagi apa yang dibayangkan oleh seorang Deddy Sitorus adalah bahwa kekisruhan yang sedang dialami dalam PDIP itu tidak bisa dilepaskan dari aktor intelektual atau mastermind yang ingin memang memainkan situasi politik PDIP. Dan siapakah yang dimaksud oleh Deddy Sitorus? Semua kita pasti dapat menduganya bahwa yang dimaksud oleh Deddy Sitorus itu adalah Joko Widodo. Lagi-lagi serangan politik dan ideologis ini membuat Joko Widodo dianggap sebagai aktor yang menjadikan situasi politik yang tidak menguntungkan PDIP hari ini, karena sang sekjen sedang harus mengalami proses hukum untuk mencari keadilan baik dirinya ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk oleh KPK sendiri yang mencoba mengonstruksi secara hukum agar status seorang Hasto Kristianto yang ditersangkakan oleh lembaga anti rasuah ini betul-betul mempunyai kekuatan hukum dan
mempunyai argumentasi hukum yang sangat kuat dan memadai. Jadi, baik dari kubu Hasto dan tim kuasa hukumnya dalam mengonstruksi hukum itu diharapkan dapat membuat Hasto bisa keluar dari jeratan statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku, dan kemudian upaya untuk membuat KPK juga punya wajah sebagai penegak hukum yang tidak ugal-ugalan dalam rangka mempertanggungjawabkan status yang dikenakan kepada Hasto Kristianto. Itu juga harus ditempatkan sebagai upaya lembaga ini menjadi lembaga yang terhormat. Jadi sebetulnya masing-masing pihak mempunyai kepentingan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam rangka proses hukum ini. Tetapi kita kembali melihat bahwa upaya yang ditempatkan bahwa ini murni adalah status hukum atau persoalan hukum, tetapi itu semua tidak bisa mengabaikan sebuah fakta yang lain, bahwa ada sesuatu yang sengaja dimunculkan dan arahnya adalah ada aktor politik yang bermain, dan itulah yang disebut sebagai mastermind. Dan siapakah itu yang bermain politik untuk menyerang dan menghancurkan PDIP dengan menarget Hasto Kristianto dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP? Tidak ada tokoh yang lain selain Joko Widodo. Disinilah teman-teman kita harus menempatkan reaksi seorang Jokowi itu dalam konteks bahwa ia ditempatkan sebagai sumber masalah, termasuk sumber masalah dalam tubuh PDIP. Bahwa PDIP sedang ada dalam situasi yang tegang tingkat tinggi karena sang sekjen sedang melakukan proses hukum yang diarahkan kepada dirinya. Tetapi kita tahu bahwa proses ini tidak berdiri sendiri sebagai proses hukum semata, tetapi ada target politik atau kepentingan politik yang dimainkan. Dan siapa yang memainkan itu? Itulah yang disebut oleh para politisi PDIP sebagai aktor intelektual, yaitu Joko Widodo. Inilah yang menjadi konteks mengapa seorang Jokowi akhirnya bereaksi ketika ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, dan segala sesuatu ada batasnya. Dan apa yang dimaksud dengan batas oleh seorang Jokowi? Inilah yang membuat kita punya ruang tafsir yang sangat terbuka, bahwa saya memiliki intuisi politik bahwa seorang Joko Widodo sedang mempersiapkan sebuah strategi politik yang salah satunya adalah ingin cepat memberi tanggapan agar ada keseimbangan berpikir. Keseimbangan berpikir agar publik luas juga punya alternatif berpikir. Mengapa ia harus melakukan klarifikasi-klarifikasi? Dan itu semua penting dalam rangka membuat banyak masalah karena ia selama ini diam dan tak bergeming. Itu semua bisa satu persatu diklarifikasi, sehingga Jokowi melakukan tindakan yang terukur, yang menurut Jokowi itu sebagai langkah melakukan tindakan politik dalam rangka membela diri, dan ia ingin makin lama makin menjadi seorang aktor politik yang berani untuk berbicara tentang posisinya dan posisi keluarganya yang tidak boleh secara semena-mena diperlakukan sebagai target-target politik dengan menyerang dan menjadikan seorang Jokowi sebagai aktor politik yang menjadi penyebab dari seluruh persoalan yang ada di tanah air kita. Saya dalam konteks ini memberi dukungan pada Presiden ke-7 Joko Widodo agar ia lebih berani dan lebih menunjukkan nyali yang besar, agar tidak ada simpang siur pandangan yang sementara ini sengaja dihembuskan oleh lawan-lawan politik Jokowi untuk memperkeruh situasi yang ada. Dengan keberanian Jokowi bahwa semuanya ada batasnya
dan batas itu berarti Jokowi ingin melakukan serangan balasan terhadap lawan-lawan politiknya. Itulah yang kita tunggu agar ada keseimbangan wacana. Dan keseimbangan wacana itu berarti Jokowi ingin menjadi aktor politik yang lebih keluar, dan dengan cara demikian banyak kesalahpahaman terhadap Jokowi dan keluarganya bisa ditepis, dan politik yang lebih berani yang dikembangkan oleh Jokowi ini membuat kita tahu bahwa memang Jokowi sudah mengubah strategi yang dulu ia banyak diam, tetapi ke depan ia akan banyak melakukan langkah-langkah politik terbuka untuk semakin bernyali dan berani dalam rangka menempatkan posisi politiknya tidak boleh dikuyu-kuyu, tetapi menjadi aktor politik yang mampu turut serta dalam perubahan-perubahan politik ke arah Indonesia yang semakin baik hari ini dan ke depan.